Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, kita telah memasuki pekan suci. Kita akan merenungkan masa-masa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga kita akan merayakan kebangkitannya pada Paskah minggu ini. Tema Paskah tahun ini adalah kebangkitannya memulihkan. Mari memohon agar Tuhan memulihkan keadaan kita. Pendeta Andar Ismail dalam bukunya Selamat Berpulih menjelaskan bahwa pulih artinya sembuh. Pulih artinya kembali seperti sedia kala. Jujur saat ini kita sedang berada pada masa yang sulit. Mungkin saat ini kita mengalami sakit. Kita berdoa Tuhan memulihkan dan menyembuhkan tubuh kita. Namun pemulihan bukan hanya soal fisik. Mungkin juga soal relasi atau hubungan. Hubungan dengan diri sendiri misalnya. Kita murung, mudah tersinggung, mudah marah, dan juga suasana hati menjadi tidak enak. Belum lagi merasa tertekan, lantas kita merasa kosong. Tentu tak nyaman hidup dalam kondisi seperti itu. Hal tersebut perlu dipulihkan. Juga relasi dengan orang lain. Mungkin kita jengkel kepada seseorang, hati terasa panas, bahkan kita sakit hati. Dan jika berlarut menimbulkan rasa dendam, ini pun butuh pemulihan. Dan pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan juga perlu dipulihkan. Kita mungkin cuek, tak peduli dengan Tuhan, padahal Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Bagaimana kita dapat menjalani hidup jika kita memutuskan hubungan dengan sang sumber hidup itu? Dalam Mazmur 85, pemazmur berdoa agar keadaannya dipulihkan. Pemazmur rindu Tuhan campur tangan dan memulihkan keadaannya, bahkan keadaan bangsanya. Dalam ayat 5 dicatat, pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Seruan yang mengandung kerinduan bahwa kami ingin pulih. Kami bukan hanya ingin keadaan kembali seperti sedia kala, tetapi juga lebih baik. Dan bukankah itu yang menjadi doa kita bersama? Kita merindukan Tuhan menyembuhkan penyakit, mengembalikan keretakan-keretakan, menyambung yang putus, menentramkan yang rusuh, mengumpulkan yang tercerai-berai, meneduhkan yang gelisah, meluruskan yang bengkok, merangkul yang terbuang, menyambut yang tersisih, menghibur yang sedih. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam pekan suci ini kita mencoba memaknai dan memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya melalui pemaknaan peristiwa agung yang dialami oleh Tuhan Yesus, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kita. Mari membuka hati dan mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki 3 hari suci ini. Kita semua diundang untuk mengikuti rangkaian ibadah bersama mulai esok hari. Kamis pukul 19, mari beribadah dan berefleksi bersama dalam ibadah Kamis Putih. Lalu Jumat pada pukul 9 pagi kita akan bersama mengikuti ibadah Jumat Agung. Kita akan bersama merayakan sakramen perjamuan kudus. Mari persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Hari Sabtunya pukul 7 malam kita akan berdoa bersama di dalam Sabtu Teduh. Dan Minggu pukul 5 pagi kita akan beribadah bersama dalam kebaktian Paskah Subuh. Sore harinya pukul 5 sore kita akan merayakan Paskah bersama. Mari kita ikuti semua rangkaian acara ini dan kiranya kita merasakan pemulihan di dalam kebangkitannya. Mari berdoa bersama Bapak Ibu. Saya akan membacakan juga salah satu tulisan Pendeta Andar Ismail sebagai doa kita bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Kristus, sepanjang hari aku merasa lesu. Makan dan tidur terus terganggu. Siang malam hidup terasa tidak menentu. Penderitaan ini sudah berminggu-minggu. Sewaktu-waktu aku diliputi rasa kecewa. Entah kenapa. Lalu aku bermuram durja dan marah pada diriku juga. Sering aku tiba-tiba sedih memelas tanpa sebab yang jelas. Rasanya aku ingin menangis keras-keras, tetapi air mata kering seperti kertas. Semua minatku terhenti,
aku jadi enggan pergi-pergi. Sepanjang hari cuma duduk menyendiri, meratapi keadaanku ini. Akibatnya aku jadi sering mengeluh kepada tiap orang mau mengaduh. Perasaan sama sekali tidak teduh. Aku merasa diri sangat rapuh. Padahal biasanya aku tabah berani, namun sekarang terpuruk jadi begini. Aku bagaikan kehilangan diri. Semua ini gejala-gejala depresi. Aku seperti dibelenggu rantai besi. Yang membelenggu adalah diriku sendiri. Sebetulnya jelas apa terapi dan solusi, yaitu kalau aku mau membuka belenggu ini. Maka aku menundukkan kepala dan hati, memohon pengasihan Bapa Sorgawi. Tolonglah agar aku mau melepaskan diri dan mau pulih jadi diriku lagi. Tetapi berusaha seorang diri aku tak mampu. Tuhan, kasihanilah aku. Masuklah ke dalam hatiku dengan damai-Mu, pulihkanlah jiwaku. Amin. Andar Ismail, Belenggu Depresi, dalam seri Selamat Berpulih.